Secara administratif, Padukuhan Bobung berada di Kelurahan Putat, Kapanewon Patuk, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Padukuhan Bobung memiliki potensi istimewa di dalamnya. Sebuah karya seni yang luar biasa telah tumbuh dan berkembang sejak lama. Ialah topeng Bobung. Kerajinan kayu yang satu ini telah ada dan dirintis turun-temurun dan sampai kini masih lestari. Perjalanan panjang dan berkesan mengiringi perkembangan kerajinan batik kayu khususnya topeng Bobung ini. Bicara soal potensi yang ada di Gunung Kidul, tidak lengkap rasanya jika kita tidak membahas tentang topeng Bobung. Salah satu kerajinan yang ditekuni oleh warga Padukuhan Bobung, Putat, Patuk, Gunung Kidul. Mau tahu lebih lengkap? Mari ikut perjalanan ini. Salah satu pelestari batik kayu khususnya topeng Bobung generasi terdahulu adalah Pak Sujiman. Beliau adalah pemilik industri batik kayu karya Manunggal. Oh ya, memang sejarah adanya topeng yang ada di Dusun Bobung ini memang berawal dari topeng yang digunakan untuk tari, ya. Sebelum topeng itu saya buat, di sini ada peninggalan topengnya yang digunakan untuk tari warga masyarakat di Bobung ini. Tapi tari itu kan tidak setiap hari dipentaskan, hanya waktu ada hajatan ataupun hari-hari besar baru ditampilkan ataupun dipentaskan. Nah, sebelum kita buat, memang di dusun saya ini merupakan dusun yang terisolir. Terus orang-orang yang ada di sini kebanyakan merantau di Sumatera, sehingga yang ditinggal di rumah hanya kaum perempuan ataupun ibu-ibu. Pulangnya 1 tahun sekali, 2 tahun sekali. Nah, setiap pulang, kebetulan hari-hari besar, lebaran, Rasulan dan sebagainya, sehingga dari beliau-beliau itu pulang untuk pentas tari topeng itu. Selanjutnya, karena saya mengerti, memahami di wilayah kami kebanyakan orang merantau, sehingga saya mencoba untuk membuat topengnya. Tetapi saya ini kan sudah masuki orang yang ketiga ataupun generasi ketiga. Awal dulu tahun 40-an, tahun 50-an yang membuat topeng itu orang Dusun Duro, Desa Nglegi, ya. Tapi waktu zaman dulu itu membuat topeng kan disembunyikan, tidak setiap orang itu bisa melihat, bisa tahu bagaimana caranya. Nah, karena seperti itu, saudara saya kebetulan orang yang membuat topeng itu punya cucu. Saudara saya menikahi cucunya itu, ya, sehingga saudara saya bisa melihat bagaimana cara membuat topeng, bagaimana memasarkannya, terus bersama-sama mengembangkan membuat topeng yang ada di dusun saya ini. Jadi awalnya kita membuat topeng dari tahun 1973, kita hanya nyontoh topeng yang digunakan untuk tari. Itu pun sulit sekali bagaimana caranya kita membuatnya, karena topeng zaman dulu hanya sembarang topeng, tapi topeng yang sangat sakral sekali. Jadi tidak bisa untuk main-main, untuk nyontoh atau jiplak topeng itu. Alhamdulillah topeng saya buat, walaupun belum begitu sempurna, tapi sudah bisa jadi. Saya kembangkan terus menerus sehingga bisa laku saya jual.
Walaupun waktu tahun 73, 74 sampai 76 ini saya masih menjual barang polos, belum berwujud karakter, belum dicat. Nah, kita kembangkan terus-menerus. Tahun 77 saya mencoba, ya topeng itu kita cat sendiri, yang berkarakter topeng tari, kita jual cat. Kesemuanya ini kita lakukan sendiri karena saya tidak punya guru, tidak ada yang ngajari, baik dari produksinya maupun finishing catnya. Ini sejarah singkat yang ada di Dusun Bubung ini yang saya lakukan dari tahun 73 sampai tahun 80 saya masih melestarikan topeng klasiknya. Kita mengembangkan, kita ngajak teman-teman, kita latih, kita didik supaya mengikuti saya untuk membuat topeng. Nah, tentang perkembangan topeng yang berawal dari topeng tari, mengapa sekarang ini menjadi beraneka ragam, ya, bahkan bisa disampaikan kalau topeng ini kan topeng batik, ya. Batik aja tidak hanya batik cat, tapi batik tulis, betul-betul pakai canting. Dari tahun 81 saya sudah membuat topeng yang digunakan untuk hiasan. Jadi topeng itu kita batik tapi pakai bahan cat, pakai kuas dengan bermotif macam-macam, ya, pakai bunga-bunga, daun-daunan dan sebagainya. Ini bisa mendongkrak pasar sehingga pasarnya bisa baik lagi. Kita kembangkan lagi karena ada permintaan pasar. Pembeli tahu kalau topeng yang saya buat itu topeng batik tapi cat, itu ada permintaan bagaimana kalau topeng itu dibatik pakai canting. Sehingga tahun 85 kita mencoba kayu itu atau topeng itu kita batik pakai canting seperti proses pembuatan batik kain, ya. Nah, ternyata kayu itu bisa dibatik. Sehingga dengan adanya kayu topeng itu bisa dibatik, permintaan banyak sekali, ya. Kita terus mencoba untuk belajar membenahi supaya bagus, supaya baik batikannya, sambil kita ngajari anak-anak baik yang membuat maupun yang batik. Yang batik tidak ada yang laki-laki tapi semua perempuan. Nah, perkembangannya topeng batik itu tidak hanya topeng, karena sudah diketahui bahwa kayu itu bisa dibatik. Dari tahun itulah saya juga membuat macam-macam binatang, diantaranya gajah, kucing, dan lain sebagainya yang bersifat kayu bisa dibatik. Kita coba, kita buat, kita batik. Dan kita kembangkan lagi menjadi yang fungsional, ada nampan untuk kebutuhan rumah tangga. Ini juga saya buat, ya, untuk mendongkrak pasar, sehingga memang benar-benar pasar bisa menemukan produk-produk yang disenangi, sehingga apa yang kita lakukan dari produk-produk kayu yang bisa dibatik, sehingga semua dipesan dari pelanggan, baik pelanggan lokal maupun luar negeri. Selain industri kerajinan batik kayu karya Manunggal yang sudah berdiri sejak lama, banyak pengrajin lain yang juga ikut berproses di industri kerajinan ini. Salah satunya yaitu Pak Suroso, pemilik industri kerajinan batik kayu Asta Aulia. November tahun 2001
kita mendirikan Asta Aulia Handicraft yang berlatar belakang untuk mengakomodir para pemuda untuk berkreativitas di bidang handicraft yang sekarang kita branding menjadi Batik Bubung 78. Sebenarnya Batik Bubung 78 itu kita mempunyai 22 pengrajin, tetapi karena dampak pandemi kita coba edukasi dengan pengrajin yang kita rumahkan, walaupun ada beberapa yang mencari pekerjaan tambahan karena dampak pandemi. Ya, untuk aneka produk topeng itu sebenarnya kita terbagi jadi dua, jadi topeng dekoratif dan juga topeng klasik. Dekoratif hanya cukup untuk dekor di rumahan saja, tetapi untuk klasik itu topeng yang berkarakter karena ada 32 set minimal untuk kita gunakan sebagai sendera tari topeng dengan beraneka corak dan juga karakter. Contohnya misalnya Klono Sewandono, Dewi Anggrani, dan juga Brojonoto dan lain sebagainya. Proses pembuatan topeng ini walaupun dengan akhir atau ending dengan finishing dua macam, itu tahapannya adalah bermuara pada kayu gelundungan dari bahan kayu sengon dan pule, atau sengon itu biasa disebut dengan albasia. Itu terus kita pola, kita buat segitiga, terus kita namanya kalau bahasa topeng itu adalah mola bakali. Nah, kita segitiga, kita bentuk dasar wajah. Setelah itu kita ikuti ataupun kita tentukan karakter topeng apa, dekoratif atau yang klasik. Setelah itu kita proses tindak lanjutnya adalah pemahatan atau pengukiran, baik dengan tatah maupun dengan pisau cecek dan pangot istilahnya. Setelah itu kita ukir dengan motif jamangan, dengan motif hidung, mata dan lain sebagainya, terbentuklah karya topeng. Setelah itu penghalusan dasar. Setelah penghalusan dasar, kita tentukan mau kita arahkan pada finishing batik atau finishing cat. Kalau finishing batik berarti kita harus pemulaan dengan pensil, dengan kita motif kombinasi modern dan klasik. Setelah itu kita laksanakan batik printing atau dengan canting. Setelah itu kita lakukan pewarnaan dasar. Setelah pewarnaan dasar, kembali pada teknik batik canting lagi dengan istilah reining atau granit. Nah, setelah itu baru pada tahap pewarnaan kedua. Setelah pewarnaan kedua selesai, kita lakukan untuk finishing akhir untuk siap dijual. Itu tahap batik. Untuk tahap finishing sungging, itu setelah penghalusan di awal tadi, kita buat dasar putih dengan cat tembok. Setelah cat tembok, kita tentukan pewarnaan, mau kita warna kuning, merah sesuai dengan karakter. Contoh misalkan Klono Sewandono berarti dengan wajah merah misalkan, Dewi Anggrani dengan wajah kuning misalkan. Terus kita tentukan sesuai dengan warna karakter itu. Untuk pewarnaan topeng-topeng ini memang beda-beda warna itu menurut karakter topeng sendiri. Ini untuk seperti ini namanya topeng Panji Asmoro Bangun. Itu warnanya memang hijau. Itu memang karakter untuk Panji Asmoro Bangun itu warnanya hijau. Ada lagi untuk topeng lainnya seperti Klono Sewandono, itu mempunyai karakter yang warna untuk muka itu merah. Jadinya kalau Klono Sewandono itu memang warnanya harus wajahnya merah
seperti itu. Dan untuk klasik topeng itu memang di atasnya ini namanya jamangan. Itu kita mengerjakan pakai warna sunggingan seperti ini topeng-topengnya. Ini untuk pengerjaan topeng itu untuk kesulitan dalam pewarnaan topeng itu memang di dalam pewarnaan di jamang seperti ini. Ini kan warnanya dari muda terus agak tua sampai tua, itu yang dinamakan cat sunggingan. Sunggingan itu pewarnaan gradasi warna dari warna muda sampai warna tua seperti ini. Ini memang di dalam pengecatan memang agak sulit. Itu lebih bagus lagi, tingkat warnanya lebih banyak, itu lebih bagus dan memang lebih sulit seperti itu. Untuk pengerjaan pewarnaan topeng itu memang kita mulainya untuk dari topeng putihan namanya, dari kayu itu kita ngasih warna didasari putih dulu. Putih paling enggak kita mewarnai 3 kali. Untuk pewarnaan pertama itu putih 2 kali lalu diamplas. Setelah diamplas, untuk pengerjaannya terus kita warna lagi sesuai dengan karakter topengnya untuk pewarnaan muka. Lah untuk yang atas, yang jamangan, itu pengerjaan untuk pewarnaan kita dari satu warna dulu, nanti baru bertingkat, umpamanya warna kuning. Ini warna kuning, kemudian setelah kuning ini udah di kuning semua bagian-bagian yang perlu dikuning, terus nanti kita kasih warna hijau paling muda dalam sunggingan warna hijau. Nah nanti tambah lagi warnanya agak tua, lebih tua lagi, kemudian sampai hijau yang paling tua. Itu untuk pewarnaan untuk warna kuning seperti itu untuk pewarnaan. Dan ini di jamang ini kita gradasi warnanya ada beberapa warna seperti ungu, oranye, hijau, dan biru. Ini untuk pewarnaan jamang di dalam topeng klasik itu. Nah, untuk pewarnaan topeng ini kita menggunakan bahan itu, pertama untuk pewarnaan kita menggunakan sandy untuk pewarnaan, dan untuk warna dasarnya kita menggunakan cat tembok seperti itu untuk pewarnaan topeng. Ada juga pewarna ini untuk memakai cat minyak, tapi untuk kami menggunakan cat tembok dan untuk pewarnaan pakai bahan sandy. Kemudian ada juga bahan ini untuk yang emas, ini kita menggunakan produk emas. Dan alat-alat kita menggunakan untuk penggoresan, kita menggunakan kuas yang ukuran kecil sampai yang ukuran 12 itu seperti itu. Dan ada juga kita menggunakan untuk isen-isen, itu kita menggunakan pen seperti itu untuk bahan-bahan pewarnaan topeng klasik seperti ini. Setelah itu kita finishing dan kita siapkan packaging, maka produk 2 jenis cat maupun barik itu siap dijual. Untuk di pemasaran offline itu tadi kita sampaikan, yaitu dengan kartu nama, dengan kita bekerja sama dengan biro perjalanan, hotel, terus juga kita dengan leaflet, dan juga seperti di Kopin Keras Sumber Rezeki itu juga mempromosikan produk-produk para anggota pengrajinnya, termasuk di Batik Bubung 78 ini. Dalam prosesnya, batik kayu khususnya topeng bobung ini mendapatkan dukungan dari banyak pihak. Di Padukuhan Bobung sendiri, didirikan Koperasi Kerajinan Sumber Rezeki dengan tujuan untuk membantu kelancaran proses produksi hingga pemasaran pengrajin di wilayah tersebut.
Ya, dukungannya untuk koperasi di sini adalah koperasi menyediakan bahan terutama bahan finishing, juga permodalan yang telah disediakan oleh koperasi, sehingga para perajin ini meminjam atau modal ke koperasi dan nanti masuk kepada koperasi, sehingga akan terjadi suatu keuntungan bersama. Jadi koperasi juga berkembang, perajin juga akan mendapatkan tambahan modal. Strategi pemasaran itu pertama adalah lewat para pedagang, yang kedua online, online. Banyak sekali untuk artinya pada pandemi ini menyebabkan para perajin itu total, Mbak. Artinya baik itu dalam pemasaran, baik itu di dalam pemasukan, sehingga betul-betul untuk COVID pandemi 19 ini para perajin lumpuh, sehingga solusi yang akan dilakukan oleh koperasi ini adalah dengan pemasaran lewat online itu, sehingga mudah-mudahan ini akan berjalan untuk kedepannya. Metode atau sistem pemasaran online melalui beberapa media, website, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya, dengan beberapa sistem itu menjadikan kreativitas inovasi pemasaran itu terjangkau oleh beberapa pengrajin. Dan juga kita memproses beberapa event kegiatan exhibition, baik itu di lokal tingkat kota maupun nasional, bahkan sampai luar negeri. Kerajinan batik kayu khususnya topeng bobung semakin hari semakin berkembang. Kini, karya topeng bobung telah banyak dipamerkan di berbagai pameran seni, bahkan berhasil diekspor sampai mancanegara seperti Singapura, Malaysia, Cina, Jepang, dan banyak negara lainnya. Kerajinan batik kayu topeng bobung merupakan sebuah suguhan seni dari Padukuhan Bobung yang telah diakui dan menjadi ikon di Kabupaten Gunung Kidul. Sudah sepatutnya kita sebagai generasi muda untuk mengenalkan, mempromosikan, dan ikut memanfaatkan hasil karya seni di bumi Handayani. Sekian perjalanan menapaki jejak seni di Padukuhan Bobung. Mari lanjutkan mengarteni ini lebih jauh lagi.